Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafikan Sahaganindra dari program studi Teknik Komputer Angkatan 57 dengan NIM J0304201026 dari kelas praktikum Tek AP1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengoperasian simulator emulator 8086. Sebenarnya sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu EMU 8086? Jadi simulasi EMU 8086 merupakan aplikasi emulator bagi pemrograman bahasa assembler atau microcontroller. Dengan menggunakan aplikasi emulator, kita dapat mensimulasikan apakah program kontrolator yang telah kita buat sudah benar atau masih salah. Jadi begitu ya teman-teman pengertiannya. Kemudian dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu utama, yaitu ada file, edit, bookmark, assembler, emulator, mat, ASCII kode, yaitu di sini kita bisa melihat arti dari program ini sebenarnya seperti translate gitu. Dan ada help. Kemudian ada menu new yang berarti kita dapat membuat file baru, ada menu open yaitu kita dapat membuka file yang telah kita buat sebelumnya, ada menu example yaitu contoh-contohnya. Contoh-contohnya macam-macam ya teman-teman di sini. Kemudian ada save untuk menyimpan. Terus ada compile yaitu untuk membuat compile pada file yang telah kita buat. Kemudian ada emulate yaitu kita untuk emulate atau menjalankan emulator yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian ada kalkulator sebagai kalkulator, ada converter sebagai converter, dan ada option sebagai pengaturan, ada help dan ada about tentang aplikasi ini. Kemudian kita langsung saja masuk ke sini ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum itu apa artinya register? Jadi register di sini adalah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Jika digunakan untuk menampung hasil olahan disebut sebagai akumulator, akan disimpan ke main memori sebagai hasil olahan CPU tersebut. Gitu ya teman-teman pengertiannya. Kemudian di sini juga ada flex. Apa itu flex? Flex adalah bit memori tunggal yang digunakan CPU untuk menahan flag pada kondisi tertentu. Dan di sini juga ada ALU. ALU apa sih itu? ALU adalah Arithmetic and Logic Unit, yaitu adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi perhitungan, aritmatika, dan logika. Contoh operasi aritmatikanya yaitu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Begitu teman-teman pengertiannya. Kemudian juga ada di sini juga terdapat memori atau RAM, Random Access Memory. Dalam memori sendiri terdapat beberapa jenis lagi ya teman-teman, yaitu diantaranya memori, yaitu fungsi dari memori sendiri yaitu menyimpan data ke peranti masuk sebagai alat yang dikirimkan ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. Kemudian fungsi selanjutnya itu menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun piranti pengganti sekunder. Cara kerja memori juga terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu pertama volatile, yaitu memori yang menyimpan data karena adanya aliran listrik. Contohnya RAM ini ya teman-teman, Random Access Memory. Kemudian ada non volatile, yaitu memori yang menyimpan data secara permanen. Contohnya ROM ya teman-teman. Kemudian apa sih RAM itu atau Random Access Memory? RAM atau Random Access Memory adalah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap dan tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Apa sih fungsi dari RAM tersebut? Fungsinya adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi setelah nanti kita masukkan programnya, kita jalankan kita run. Jadi nanti di sini akan tampil teman-teman jalannya program kita pada RAM tersebut. Kemudian dalam ini juga terdapat beberapa macam komponennya, itu ada single step dan run. Single step yaitu kita mendapat menjalankan
atau men-tracing aplikasi kode program yang telah kita buat secara baris per baris ya teman-teman. Selain itu kita dapat menjalankan aplikasi program yang telah kita buat secara keseluruhan ya teman-teman, atau yang disebut dengan execute itu teman-teman. Kemudian kita juga terdapat penjelasan dalam register ya teman-teman. Di dalam register ada H dan L, yaitu high dan low, yang dimana di masing-masing ini terdapat masing-masing 16 bit ya teman-teman, 8 bit dan 8 bit. Di dalam ini juga ada AX, BX, CX, dan DX. AX adalah akumulator register, yaitu sebagai akumulator yang berhubungan dengan jenis-jenis operasi khusus seperti aritmatika. Kemudian ada BX. BX adalah base register, yaitu adalah sebagai register base untuk referensi alamat memori. Operasi yang dilakukan adalah rotate, logic, shift, and arithmetica. Selanjutnya ada CX. CX yaitu counter register. Fungsinya yaitu sebagai pencancar implisit dengan instruksi tertentu, misalnya terhadap perintah, loop, dan operasi string. Kemudian ada DX, yaitu data register, di mana fungsinya yaitu menyimpan alamat port input atau output sama operasi input output tertentu, baik alamat port 8 bit maupun 16 bit, digunakan juga dalam operasi perkalian dan pembagian teman-teman. Kemudian di sini juga ada pointer dan index register, yaitu ada SP, yaitu ini ya teman-teman. SP yaitu fungsinya untuk operasi stack yang menyimpan alamat return saat memanggil subroutine. SP merupakan register yang secara implisit digunakan untuk perintah pass ya teman-teman. Kemudian ada BP. BP yaitu base pointer, jumlahnya juga 16 bit ya teman-teman. Fungsinya yaitu sebagai petunjuk base dalam stack yang disediakan untuk menyimpan data. BP juga digunakan untuk bahasa pemrograman assembler ya teman-teman. Kemudian ada SI dan DI. SI yaitu source index dan DI adalah destination index. Jumlahnya juga sama 16 bit, yaitu berfungsi menyimpan nilai offset dalam segmen dan data memory pada saat bersangkutan. Begitu ya teman-teman. Kemudian juga ada register IP, yaitu instruction pointer, berjumlah 16 bit juga. Fungsinya yaitu sebagai register utama untuk menunjukkan baris perintah program pada saat program ini dijalankan ya teman-teman. Kemudian kita juga ada register segmen yang terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada CS. Apa sih itu CS? Yaitu kode segmen, yaitu berfungsi mencatat segmen dari kode program atau instruksi ya teman-teman. Selanjutnya ada DS, yaitu sebagai data segmen, yaitu menyimpan alamat dari segmen di mana data terletak. Selanjutnya ada SS. SS adalah stack segment, berfungsi menyimpan alamat segmen memori yang digunakan sebagai stack. Selanjutnya ada ES, yaitu extra segment, berfungsi menyimpan alamat segmen tambahan, misalnya alamat display dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman fungsi dari ini tersebut. Langsung saja yuk kita buat contoh programnya. Kita dalam aplikasi ini terdapat beberapa perintah ya teman-teman, perintah sederhana, yaitu ada move, integer, add, dan lain sebagainya. Kita menggunakan fungsi move ya teman-teman. Sekarang kita akan buat untuk programnya, yaitu move AX. Kita pakai angka 30 saja teman-teman. Kemudian kita tambahkan. Langsung saja kita emulate. Kita langsung kan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ya 30 ditambah 20 bisa kita lihat. Di sini 30 ditambah 20, kita langsung nyalakan saja. Bisa hasilnya yaitu 30 tambah 20 hasilnya 50.
yang low. Hasilnya itu di atas ya teman-teman, karena kita menambahkan yang di sini. Kemudian hasilnya di atas. Kemudian yang 20-nya tetap ya teman-teman, karena 20 itu angka yang paling kecil, jadi tetap di bawah ya teman-teman. Itu adalah salah satu contoh yang telah kita jalankan teman-teman. Nah, berikut penjelasan yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.